Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada penjelasan kemarin kita sudah memasuki bab na'i. Kemudian pada hadis yang pertama, pada maqalah yang pertama yaitu khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Jadi ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama daripada dua perkara tersebut, yaitu yang pertama berupa iman kepada Allah, kemudian yang kedua memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian dijelaskan di sini memberikan manfaat kepada kaum muslimin itu bisa dengan bil maqal, dengan ucapan, au bil jahi dengan pangkat, au bil mali atau dengan harta, batas pada pangkat, jika tidak bisa membantu dengan badan. Kemudian kita lanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Dawud majana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Man utawi sapane wong iku asbaha kang isu-isuan sapa man, la yanwi ora niat sapa man adzulma ing nganiaya ala ahadin ing atase wong suwiji. Jadi ketika bangun tidur pagi-pagi kita tidak berniat menganiaya orang, tidak berniat saja. Jadi bangun tidur, saya hari ini tidak berniat untuk menzalimi orang. Maka ghufira diampuni lahu kadwe man apa ma perkara jana kang nglakoni Allah sapa man. Jadi ketika akan menzalimi orang, maka perbuatan jelek kita ampuni oleh Gusti Allah. Wa man asbaha lan sapane wong asbaha kang isu-isuan sapa man, yanwi niat sapa man iku nusratal madlumi ing nulungi wong kang dianiaya, wa qada'a hajatil muslim lan menunaikan kebutuhannya wong muslim. Jadi yang pertama tadi tidak berniat menzalimi orang, kemudian yang kedua dia berniat engko lek dina iki ana wong sing dianiaya aku bakal ngewangi. Kemudian dia berniat sapa engko wong sing butuh sesuatu bakal tak penuhi. Itu artinya menunaikan hajat muslim. Maka kanat ono lahu kadwe man iku ka ajri hajatin mabruratin. Jadi dia diberikan ganjaran sebagaimana orang yang haji mabrur. Jadi gampang nih, gampang tapi angel. Jadi misalkan orang yang naik haji itu pun belum tentu mabrur. Jadi dia pagi hari bangun kemudian berniat, saya hari ini jika bertemu di jalan ada orang yang dianiaya akan saya bantu. Kemudian jika ada orang yang membutuhkan akan saya beri. Itu ganjarane mpun sami kali tiyang kang munggah gaji tapi mabrur. Sing munggah gaji dereng kantenan mabrur niki sing niat niki namung niat. Niat niku mawon mpun angsal ganjarane haji kang mabrur. Niki menunjukkan bahwa agama Islam itu selain dimensi ritual vertikal juga mengajarkan soleh secara sosial, seperti itu. Waqala dan dawuh alaihi salam sen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Kanjeng Nabi dawuh malih, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Ahabbul ibad utawi luweh diseneng-senengi kawula ilallahi miturut Gusti Allah
iku anfa'un nasi luweh manfaate menungso linnasi marang menungso liya. Jadi hamba yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah niku mboten hamba sing selalu sholat jamaah terus, selalu tahajud terus niku nggih mboten niku tok. Tetapi niki ada dimensi lain. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengangkat hadis ini untuk menunjukkan bahwa ibadah itu tidak melulu ibadah mahdhah. Ibadah yang lain itu juga penting. Seperti apa? Seperti yang dicontohkan tadi, dia hanya berniat untuk membantu orang yang dizalimi dan berniat untuk memenuhi hajatnya orang muslim, itu sudah diberikan apresiasi oleh Allah yang begitu luar biasa, yaitu berupa pahala haji yang mabrur. Jadi ini memang luar biasa ya, agama Islam itu agama yang menurut saya itu holistik, menyeluruh dan komprehensif. Jadi dia tidak hanya mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan Sang Khalik Allah, tetapi juga memberikan petunjuk untuk beribadah secara sosial. Karena pasti ada korelasi positif antara orang yang beribadah mahdhah dengan benar-benar, dan juga dia akan memberikan implikasi yang positif terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Ketika ada orang yang rajin sholat berjamaah, kemudian haji tiap tahun ke Mekah rutin, tapi dia sosialnya kurang. Ada tetangganya yang berkebutuhan, dia tidak memberi. Kemudian ketika ada orang yang meminta tolong, dia tidak memberikan pertolongan. Itu ada tanda tanya, ada apa ibadah mahdhahnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan, wa afdhalul a'mali utawi luweh utama-utamane amal penggawean iku idkhalus sururi, memberikan kesenangan ala qalbil mukminin, ing atase atine wong kang mukmin. Jadi tadi ahabbul ibad anfa'un nas linnas. Kemudian yang kedua afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mukmin. Jadi yang pertama, hamba yang paling dicintai Allah itu adalah hamba yang mampu memberi kemanfaatan terhadap hamba yang lain. Kemudian yang kedua, sebagus-bagusnya, seutama-utamanya pekerjaan itu adalah membahagiakan orang lain. Di sini dijelaskan bagaimana cara untuk membahagiakan orang lain. Yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan, yaitu dengan cara yatrudu, nolak sapa wong anhu saking mukmin ju'an ing luwe, au yakshifu utawa ngilangake sapa wong anhu saking mukmin karban ing kerumpekan, kesulitan. Kemudian yang terakhir au yaqdi, atau menunaikan siapa man lahu kaduwe mukmin dainan ing utang. Jadi idkhalus surur, membahagiakan orang lain, itu membahagiakan orang mukmin yang lain bisa dengan cara ketika ada tetangga yang lapar dan dagangannya sedang sepi, belum ada barang yang digunakan untuk berbuka, dia tiba-tiba mengetuk pintu untuk memberikan hidangan berbuka. Itu sudah sangat luar biasa. Atau ketika ada teman sedang galau, dia sedang tidak menentu pikirannya, didatangi, ya opo kabare, piye kabare, kok wajahmu suntuk wae, kene cerita-cerita, itu sudah senang. Jadi ketika ada teman yang sedih, sedang putus asa, didengarkan curhatannya, didengarkan omongannya, itu sudah sangat luar biasa. Minimal menghilangkan kerumpakan yang jero hati. Meskipun kita belum memberikan bantuan secara nyata, tapi bil maqol, dengan ucapan, dengan advice, saran, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ini agak berat, membayarkan hutangnya. Nah, berat tapi ya anjuran. Jadi misalkan ono konco ngopok kuwi cemberut wae, dijak ngopi kok malah cemberut, ora seneng, sumringah. Anakku durung bayar SPP, wis nunggak tung sasi, ya opo iki? Piro 80 juta. Ya, meng 80 juta gampang. Kene tak transfer ya. Itu sudah bagus. Sudah itu khalus surur.
Jadi memang di sini ditekankan oleh Syekh Nawawi bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, keberadaan manusia itu harus memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lek pengen diwelasi penduduk langit, ya kowe melasono penduduk bumi. Kados ngoten. Jadi apabila ingin disayangi oleh penduduk langit seperti malaikat ataupun Allah, maka kamu harus mengasihi, menyayangi penduduk bumi. Penduduk bumi ini tidak hanya manusia, tetapi juga kepada hewan maupun tumbuhan. Maka Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya itu mengklasifikasikan manusia, jenis manusia berdasarkan kemanfaatannya itu ada 3. Yang pertama, manusia itu diumpamakan seperti makanan. Jadi keberadaannya itu sangat ditunggu-tunggu. Dan jika tidak ada dia, maka akan fatal akibatnya. Ini contohnya manusia itu diumpamakan seperti makanan. Jadi kebutuhan pokok dia harus ada. Kemudian yang kedua, manusia itu tipenya seperti obat. Dia ada ketika dia dibutuhkan. Ketika dibutuhkan dia dicari. Nah itu yang namanya obat. Jadi tidak dibutuhkan terus-menerus. Ketika dia sakit baru mencari obat. Itu yang tipe manusia seperti obat. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe penyakit. Jadi keberadaannya tidak diharapkan. Itu manusia yang paling ciloko. Ono dekne teko koncone do melayu. Itu diumpamakan seperti penyakit. Itu klasifikasi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berdasarkan kemanfaatan manusia. Kemudian yang terjadi di masyarakat belakangan ini memang justru sebaliknya. Orang berlomba-lomba, orang sangat semangat, ghirahnya itu sangat semangat untuk beribadah kepada Allah, tapi sedikit mengesampingkan beribadah kepada sesama manusia. Karena gini, konsepnya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian beliau juga Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui. Jadi ketika kita punya salah dan salahnya itu reasonable, dapat dipertanggungjawabkan, itu bisa jadi Allah itu Maha mengampuni. Allah sudah menjamin jika kamu mempunyai masalah, maka cukup beristighfar dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Itu Allah. Lalu bagaimana dengan manusia ini? Jadi lek nyepelke menungso niku nggih boten angsal. Karena lek duwe salah iku kudu oleh ngapurane sing disalah. Niku terbalik. Orang sujute nemen sampai baduke ireng, salate nemen sampai napa mata kakine kapalen, tapi lek teng tangga masyaallah jahate nemen. Lek teng tangga papasan wis cemberut niku wis kosok waline. Jadi lek Allah niku insyaallah Maha Weruh, Maha mengetahui, Maha welas, Maha asih. Lek kita enggak ada salah, nggih taubat, istighfar, boten bali malih niku pun insyaallah Allah ngapura. Tapi lek duwe salah kali menungso, nah niku. Lek duwe salah karo menungso niku nggih kedah njaluk ngapura. Ngapurane setahun sepisan pas Idul Fitri. Nah niku. Lek njaluk ngapura nang pangeran 5 kali dalam 1 hari, tapi lek njaluk ngapura nang menungso 1 tahun satu kali. Nah niki yang terbalik. Kemudian kadang orang yang terlalu bersemangat beribadah tanpa diimbangi dengan tolabul ilmi itu juga sangat fatal. Karena apa? Karena yang terdampak sekarang di masyarakat, misalkan pada saat ini terjadi pandemi wabah COVID-19, masyarakat sudah disarankan oleh pemerintah, sudah disarankan oleh MUI dan oleh ulama-ulama yang lain untuk lebih baik beribadah di rumah. Jadi yang ada di zona merah itu lebih baik beribadah di rumah, bahkan wajib. Karena apa? Karena dia dapat menyebarkan virus corona. Tapi dia tetap ngotot. Misalkan pada kasus ini sholat Jumat di zona merah itu sudah dianjurkan ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur. Nah ini bagaimana? Ya kita di dalam kitab fikih itu ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Jadi azimah itu hukum awal,
azimah itu hukum awal, sedangkan rukhsah itu hukum yang mengikuti hukum awal tapi dengan disesuaikan kondisi tertentu. Misalkan gini, ketika jenengan di hutan dan tidak menemukan makanan yang lain selain babi, maka makan babi itu hukumnya adalah wajib. Karena jika dia tidak makan babi tersebut, dia akan mati. Padahal hukum asalnya, azimahnya itu adalah haram. Rukhsahnya adalah dia wajib memakan babi. Kemudian yang kedua, misalkan sholat. Sholat zuhur ya dikerjakan di waktu zuhur. Sholat asar dikerjakan di waktu sholat asar, itu namanya azimah, hukum awal. Tetapi ketika sedang bepergian di tempat yang sudah memenuhi untuk melakukan sholat qashar, sholat jamak, maka itu lebih baik dilakukan sholat qashar dan jamak, dan tidak memungkinkan untuk berhenti untuk sholat, itu dimungkinkan untuk qashar. Maka dari itu Gusti Allah niku pernah dawuh, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Gusti Allah itu seneng hambane ngelakoni azimah, ngelakoni hukum, ngelakoni kewajiban niku seneng. Tapi pangeran niku nggih seneng lek hambane niku mundut rukhsah, mundut keringanan, seperti itu. Jadi lek ono rukhsah ya dilakoni, lek ono azimah ya dilakoni, niku pangeran seneng. Niku contohnya. Jadi memang di sini ketika sudah dianjurkan untuk sholat Jumat di rumah, ya lebih baik sholat Jumat di rumah, seperti itu. Karena memang untuk virus ini ada istilahnya OTG, OTG, orang tanpa gejala, itu yang membahayakan. Karena kalau dalam Islam misalkan sholatul harb, sholat dalam keadaan perang, itu pun masih diwajibkan untuk sholat. Itu ada pendapat di masyarakat seperti itu. Wong perang wae isih wajib sholat, isih apik sholat berjamaah. Lah iki mong masalah virus corona wae kok dadak ra oleh masjid lah. Itu logika yang keliru. Jadi kalau sholat dalam keadaan perang itu musuhnya kelihatan. Jadi ada tata cara sholat. Kalau sholatul harbi, sholat perang. Jadi gantian. Misalkan musuhnya nang ngarep, yo rukune sholat ini ku gantian. Tapi musuhnya nang mburi, sijine madhep mengarep, sijine soft, sijine madhep memburi, gantian. Ini ku sudah jelas. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal virus corona, virusnya mboten ketinggal. Lah niku masalahnya. Virusnya mboten ketinggal, ada istilah orang tanpa gejala. Kemudian itu yang bisa menularkan kepada halayak ramai, seperti itu. Jadi agama hukum Islam, agama hablum minallah, itu sebenarnya sangat luas. Hukum fikih juga sangat luas. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Hukum fikih syariat itu berubah, mengkondisikan sesuai dengan zaman. Jadi agama itu sebenarnya sholih likulli zaman wal makan. Agama Islam itu sesuai dengan waktu, ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Jadi misalkan kalau hukum-hukumnya sekarang itu sangat berkembang. Misalkan ada sekarang bagaimana kalau dilaksanakannya nikah online. Nah, itu asik, itu dibicarakan, didiskusikan. Itu bagaimana hukumnya dengan kemajuan teknologi. Cukup dengan wali, dengan saksi, kita melakukan ijab qabul, bagaimana hukumnya, itu sangat asik. Nanti mungkin bisa didiskusikan nanti dengan Pak Kiai Rory, seperti itu. Itu bagus. Jadi mungkin itu dari saya cukupkan dari kami. Wal maqalatu tsaniyah wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.